Hai guys, beberapa waktu yang lalu gua sudah sempat membuat list 5 main dancer girl group favorit gua. Dan di video kali ini waktunya gua membuat list untuk para boy group. Yap, di sini gua akan ngelis 5 main dancer boy group favorit gua. Dan sekali lagi gua ulang, judulnya adalah favorit gua. Jadi penilaiannya bener-bener subjektif, bukan main bagus-bagusan tapi berdasarkan yang paling gua suka. Jadi kalau bias kalian gak masuk di list ini, gak usah marah-marah, tulis aja list kalian sendiri di kolom komentar. Kalau bisa sertakan alasannya supaya orang-orang juga tertarik sama bias-bias kalian yang gak masuk di list ini, oke? Nah, langsung aja kita masuk di urutan kelima. Main dancer boy group favorit gua di urutan kelima ada Yugyeom dari GOT7. Yap, kalau lu seorang Ahgase atau fans dari GOT7, lu pasti tahu banget segimana hebatnya dance seorang Yugyeom ini. Dia sempat mengejutkan banyak K-popers ketika dia ikut acara Hit the Stage dan menunjukkan kemampuan menarinya yang sangat super. Yugyeom ini punya kontrol yang sangat baik ketika menari, powernya juga sangat kuat. Yang paling hebat dari Yugyeom ternyata adalah footstepnya atau gerakan kakinya yang cepet banget guys, kayak kilat kalau gue lihat. Ketika perform bersama GOT7 pun Yugyeom sering sekali memperlihatkan kemampuan menarinya. Ya, dia memang bold banget kemampuan menarinya. Padahal anggota GOT7 itu juga penari-penari yang handal. Keren banget pokoknya Yugyeom ini. Sekarang Yugyeom menjadi soloist di bawah agensi AOMG dan dia sudah sempat beberapa kali mengeluarkan lagu dan juga dance practice dari lagu-lagunya tersebut. Dan kalian bisa melihat betapa hebatnya Yugyeom ketika dia menari sebagai soloist. Buat kalian yang belum tahu Yugyeom, silahkan kepoin Yugyeom dari GOT7. Selanjutnya di urutan keempat main dancer favorit gua ada J-Hope dari BTS. Pertama-tama gua mohon koreksinya kepada para ARMY apabila informasi yang gua sebutkan terhadap J-Hope ini salah. Karena yang gua dapatkan, J-Hope ini adalah lead dancer dari BTS sedangkan main dancernya adalah Jimin. Tapi J-Hope lah yang mengajarkan para anggota apabila BTS mendapatkan koreografi baru. Ya, dia yang mimpin latihan dance-nya karena J-Hope katanya yang paling cepet hafal. Bener apa enggak? Silahkan tambahkan koreksinya di bawah ya ARMY. Nah, alasan terbesar gua memasukkan J-Hope di nomor 4 adalah kemampuan dia mengontrol tarian yang dia keluarkan gitu. J-Hope ini bagus banget kontrolnya guys, dan gerakannya tajam banget. Gua pernah dibuat terkesima ketika J-Hope itu menarikan dance break di lagu Dynamite. Kalian bisa lihat gerakannya bagus banget mengingatkan gua dengan almarhum atau mendiang Michael Jackson. Dan kalau lo ARMY yang ngikutin BTS dari BTS debut di tahun 2013, lo pasti tahu kalau J-Hope ini bener-bener tidak pernah bercanda atau main-main soal dance. Apapun dance yang dia lakukan, even lagunya udah lama banget, tetap sama persis dia lakukan seperti dulu ketika dia comeback stage terhadap lagu itu. Dia bener-bener mengeluarkan performa terbaiknya ketika menari. Dan J-Hope ini juga sangat concern terhadap tarian member BTS. Katanya dia ini sering memarahi Jungkook apabila Jungkook ini terlihat overpower ketika menari. J-Hope itu katanya nggak mau Jungkook itu kehabisan napas atau kelelahan ketika tampil karena biasanya BTS menampilkan banyak lagu gitu. Jadi dia selalu mengingatkan Jungkook kalau Jungkook ini overpower. Berarti J-Hope ini memang adalah ahli banget soal dance. Nah, ini yang gue mau tanya juga sama ARMY, apakah ada dance-dance dari BTS yang ciptaan J-Hope full selagu? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Intinya J-Hope itu memang sangat jago dalam menari. Kalau kalian gak percaya, silahkan cari dance break atau ketika J-Hope dance sendiri. Bagus banget dance-nya. Selanjutnya di urutan ketiga, gua memilih Taemin dari SHINee. Sejujurnya guys, gua bisa aja naruh Taemin di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat 2 atau bahkan mungkin di peringkat 1. Tapi karena suatu alasan akhirnya gua memilih menaruh Taemin di peringkat ketiga. Kenapa? Nih gua jelasin. Di awal debut dengan SHINee dulu, posisinya Taemin ini adalah main dancer, murni main dancer di SHINee. Dia jarang sekali kebagian part vokal atau part vokalnya di lagu-lagu SHINee itu sangat dikit di awal-awal debut dulu. Dan tariannya si Taemin ini sangat
sangat amat bagus. Dia diakui tariannya bukan cuma sama fansnya Shiny sendiri, tapi juga sama publik Korea, sama koreografer di lagu-lagu K-pop gitu. Memang kemampuan menarinya sangat baik. Dia itu nari seperti angin guys, ringan banget gerakannya dan bagus banget penghayatannya. Nah, tapi kenapa akhirnya gua menaruh Taemin ini di peringkat ketiga padahal dia bagus banget adalah alasannya karena Taemin ini adalah salah satu idol K-pop yang paling berkembang kemampuannya. Di awal debut dulu tadi gue bilang bahwa part vokalnya sangat dikit gitu, tapi Taemin akhirnya fokus melatih vokalnya sampai akhirnya vokalnya jadi bagus banget dan dia sekarang adalah salah satu main vokal di Shiny. Dia bisa ngehit nada-nada tinggi dan bahkan Taemin juga sekarang adalah seorang solois yang sangat sukses di Korea sana. Nah, karena improvement vokalnya yang sangat amat meningkat tersebut dan dia sekarang juga jadi penyanyi solo, Taemin sudah tidak lagi fokus menari seperti di awal-awal debut dulu. Tentunya dia harus membagi konsentrasinya antara menari dan menyanyi, apalagi dia harus ngehit nada-nada tinggi kan. Jadinya Taemin itu sekarang narinya udah tidak seperti di awal debut dulu. Masih sangat bagus, tapi harus dibagi konsentrasinya antara menyanyi dan menari. Nggak mungkin kan dia nari seperti dulu karena dia harus ngehit nada-nada tinggi ketika bernyanyi. Makanya dia gua taruh di posisi ketiga karena Taemin sendiri kayaknya sekarang agak ngerem kemampuan menarinya supaya bisa menstabilkan vokalnya ketika dia bernyanyi. Makanya gua taruh di posisi ketiga. Padahal kalau dalam hati Taemin ini buat gue salah satu yang terbaik di dunia K-pop sepanjang masa soal menari. Kalian bisa lihat gimana dia lagi dance praktis untuk lagu solonya, lagu Super M atau lagu ini kayak terbang guys, kayak terbang ketika dia menari. Badannya tuh kayak enteng banget. Taemin ini kayak orang yang diciptakan Tuhan emang untuk menari saking bagusnya tarian dia. So buat kalian yang belum ngepoin Taemin, silahkan dikepoin. Taemin keren banget. Akhirnya kita sudah masuk di urutan kedua. Di urutan kedua gua memilih main dancer dari BTS. Siapa lagi kalau bukan Jimin. Yap, usut punya usut, sebelum bergabung dengan BTS, Jimin ini adalah penari kontemporer guys. Penari yang tariannya indah-indah gitu. Dan ketika dia bergabung dengan BTS, tentunya tarian dia terlihat sangat bagus dan sangat match dengan lagu-lagu BTS yang punya tarian-tarian yang sangat indah dan kuat gitu guys. Tarian Jimin ini bener-bener bagus. Kalian bisa lihat gerakannya itu bener-bener apa ya, bener-bener kuat, powernya sesuai dengan tempatnya, dan juga ekspresinya Jimin gak ada lawan ketika dia sedang menari. Dan gue inget banget di salah satu acara Mama saat itu Jimin pernah menari bersama J-Hope, koreo yang sama tapi Jimin tutup mata dan tariannya terlihat sangat bagus, tajam dan juga indah. Dan kalau kalian ARMY atau fans BTS pasti kalian menyadari kalau banyak sekali dance break di lagu-lagu BTS itu senternya adalah Jimin. Ya, Jimin itu karena memang tariannya terasa kuat dan indah, akhirnya dia sering sekali menjadi center ketika bagian-bagian utama untuk dance break. Dan kalau kalian lihat dance untuk lagu Spring Day, di situ Jimin menunjukkan kalau dia adalah penari kontemporer yang sangat bagus. Dan tentunya yang nggak bisa dilepaskan juga dari tarian Jimin adalah kemampuan bersaltonya dia yang berkali-kali ditunjukkan di performance BTS. Yang paling legendaris tentunya adalah ketika BTS adu dance melawan personil Block B di Mama 2014. Jimin sampai lepas baju dan bikin semua orang ketika itu teriak. Keren banget tariannya Jimin. Dan ya, akhirnya kita sudah sampai di urutan yang pertama. Di posisi pertama gua memilih Kai dari EXO. Yap, buat gue pribadi Kai ini adalah definisi monster dance yang sesungguhnya. Tarian-tarian dari Kai ini bener-bener gila guys, bagus banget. Menurut gue Kai ini bisa membuat koreografi yang nilainya mungkin cuma 70 menjadi 100 ketika dia yang nariin. Saking bagusnya dance Kai ini, dia itu punya improvement yang bisa bikin koreografi itu jadi meningkat ketika dia yang melakukannya. Apalagi ekspresinya gila banget. Dan harus kita akui kalau koreografi dance dari lagu-lagunya EXO itu nggak akan sebagus dan sekeren sekarang kelihatannya kalau main dancernya bukan Kai. Kai itu bisa bikin koreografinya sekali lagi jadi tambah bagus ketika dia berada di tengah. Kalian inget koreografi EXO yang Love Shot, gak akan damage-nya sebesar itu kalau senternya bukan Kai. Kai itu menambahkan improvement yang bener-bener bikin koreografinya jadi naik kelas. Ekspresinya guys, improvementnya, tambahan gerakan-gerakan kecilnya dia kayak gini aja jadi
kelihatan keren gitu. Kayak ini benar-benar membuat gerakan itu yang indah jadi tambah indah. Gerakan biasa aja jadi indah sama dia. Apalagi kalau gerakannya udah diciptakan sangat indah. Koreografinya EXO itu kayak di It Goes Down Down Baby, kayak di Coco Bob jadi mantep banget ketika Kai berada di senternya. Dan kemampuan dance Kai itu memang sudah sering sekali diakui oleh para koreografer ternama di Korea. Kai itu kan punya badan yang tinggi menjulang, jadi gerakannya tuh terasa sangat luas dan dia kalau nari nggak pernah setengah-setengah, bener-bener menunjukkan keluasan tariannya itu. Makanya kalau lo ngelihat tarian dari Kai pasti lo akan kayak gitu. Apalagi yang cewek kalau ngelihat dance-nya si Kai gitu pasti akan angkat-angkat sendiri itu badannya, saking memang bagusnya dia bisa menambahkan keseksian dari sebuah koreografi dance. Nah, jadi itulah urutan 5 main dancer favorit gua. Gimana? Sama nggak sama urutan main dancer favorit kalian? Kalau nggak sama, seperti yang gue bilang di awal tadi, gak usah marah-marah, tulis aja list kalian di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, tambahkan alasannya supaya orang ngepoin list versi lu juga gitu, ngepoin bias-bias lu juga, oke? So, segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue. Bye.